Selamat datang, dan selamat beribadah, di JKI The Way, BSD. Mari hadir ibadah Minggu Raya, sesi 1, online service, pukul 6 pagi WIB. Sesi 2, onsite dan online service, pukul 11 siang WIB. Mari beribadah bersama kami, baik secara onsite ataupun online. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Sebelum kita mulai program ini, saudara, mari sama-sama kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, sama-sama dalam roh kita memuji menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari terus, saudara, dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dengan rohmu mari sama-sama kita kembali memuji menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, haleluya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu
selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Kau Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami, menjaga kami, sampai putih rambut kami. Tuhan tetaplah Tuhan. Haleluya. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna atas kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kembali kita nyanyikan lagu ini saudara dengan hatimu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Haleluya. Seumur hidupku. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya berharap minggu pagi ini kita semua diberkati dan kita sudah menyembah Tuhan. Saat ini kita mau mencari yang terbaik dalam setiap ibadah minggu, yakni mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak semua untuk sebelum mendengar firman Tuhan, satu hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari Minggu ini kami boleh kembali ada dalam ibadah online. Doa kami Tuhan agar kami semua diberkati Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan, semoga pujian penyembahan kami menyenangkan Tuhan. Dan hari ini kami mau belajar kebenaran lebih dalam lagi. Berikan hikmat marifat-Mu kepada kami, sehingga setelah ibadah ini kami semakin menjadi manusia yang mengerti, memahami siapa kami, sehingga di sisa hidup kami ini kami semakin bisa menata diri yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Dan doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yuk, sama-sama Bapak Ibu biji mata Tuhan, kita siapkan hati kita akan belajar kebenaran di pagi hari ini. Saya masih dalam khotbah seri tentang penciptaan, ya. Kita akan hari ini melanjutkan seri sebelumnya di ibadah minggu pagi minggu lalu, yakni membahas tentang penciptaan hari ke-6. Minggu lalu kita belajar tentang apa yang terjadi di hari ke-6 ini, yakni penciptaan binatang-binatang yang dari bumi, ya. Sekarang kita coba membaca teks-teks Alkitab yang bicara soal penciptaan hari ke-6 berikutnya. Yuk sama-sama kita belajar lebih dalam lagi. Penciptaan hari ke-6. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, ya, dari menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kekasih Tuhan, sebenarnya bicara soal penciptaan manusia atau Adam, saya sudah bagikan, ya, sebelum saya khotbah seri soal penciptaan ini, ya. Nanti Bapak Ibu akan saya berikan link playlist khotbah seri tentang Adam itu. Jadi ini karena berhubungan dengan penciptaan manusia, maka tentu lebih baik Bapak Ibu juga memahami, ya, penafsiran saya yang lebih luas lagi tentang manusia itu bagaimana. Nanti saya taruh di deskripsi atau Bapak Ibu bisa mencarinya di link-link atau di playlist di channel YouTube JKI The Way BSD ini. Oke, ya. Jadi di Kejadian 1 ayat 26-27, setelah Tuhan menciptakan binatang dari bumi, ya, kemudian Tuhan menciptakan manusia. Kalimatnya, baiklah kita menjadikan. Dan kata kita di sini, apakah berkaitan dengan Allah Tritunggal, itu nanti jam 11, ya, Bapak Ibu kalau ikuti ibadah kembali bersama kami, baik yang datang ke gereja maupun yang mengikuti secara live streaming atau online-nya, jam 11 nanti saya akan mengeksposisi juga kata kita di Kejadian 1 ayat 26 ini maksudnya apa, ya. Jadi nanti lanjut lagi, ya, jam 11 kita beribadah Minggu Raya bersama JKI The Way. Nah, baiklah kita menjadikan. Nah, kata menjadikan ini saya kasih warna yang berbeda. Menjadikan itu diterjemahkan dari kata Ibrani na'aseh, dan na'aseh sendiri itu berasal dari kata dasar asah. Ya, diterjemahkan menjadi kata Indonesia oleh LAI menjadikan. Kemudian di kalimat yang dikasih warna biru oleh saya di agak bawah, perhatikan ya Bapak Ibu, ada warna yang berbeda, merah muda dan biru, ya. Ada kata maka Allah menciptakan. Di atas tadi menjadikan, ini menciptakan. Nah, menciptakan ini diterjemahkan dari kata Ibrani wayibra, ya, yang dikembangkan dari kata dasar bara. Bapak Ibu masih ingat pengajaran saya di dalam khotbah seri tentang penciptaan? Saya berkali-kali menjelaskan apa beda pengertian bara dan asa itu, ya. Nah, coba sekaligus Bapak Ibu mereview lagi atau ingat lagi saya munculkan pengajarannya, ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mendalaminya, ya, yang belum mengikuti pengajaran saya penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, silakan diikuti, ya. Karena kalau enggak, ya Bapak Ibu nggak ngerti cerita eksposisi tentang penciptaan ini dengan dalam, ya. Tolong diperhatikan ini. Dalam Kejadian 1 terdapat dua kata Ibrani yang menggambarkan tindakan penciptaan tapi memiliki nuansa yang berbeda, yakni kata Ibrani bara, tadi ada, ya, dalam Kejadian 1 ayat 26-27, dan juga ada kata Ibrani asa, ya. Nah, kata bara ini diterjemahkan sebagai mencipta atau menciptakan. Dalam konteks teologis, kata bara sering digunakan untuk menggambarkan tindakan penciptaan yang unik dan eksklusif oleh Tuhan. Terutama penciptaan dari ketiadaan, creatio ex nihilo bahasa Latinnya. Nah, dalam kitab Kejadian, kata bara digunakan dalam konteks penciptaan langit dan bumi,
penciptaan binatang laut yang besar, penciptaan yang berkeriapan di air, penciptaan burung di udara, dan penciptaan manusia yang kita bahas pada ibadah minggu pagi ini. Inilah yang dikatakan tindakan atau penciptaan langsung dan kreatif dari Tuhan. Ya, itu bara itu adalah penciptaan langsung kreatif dari Tuhan, penciptaan dari ketiadaan, creatio ex nihilo. Sedangkan kata Ibrani asa, ya, kata ini berarti membuat, membentuk, menjadikan atau menyiapkan. Dalam konteks penciptaan yang sedang kita bahas eksposisinya di Kejadian 1 ini, kata asa bisa merujuk pada tindakan membentuk atau menyelesaikan sesuatu yang telah ada atau memberikan bentuk kepada materi yang sudah ada. Ini lebih menunjukkan tindakan membentuk atau mengatur daripada membawa ke dalam keberadaan dari ketiadaan. Itu yang bedanya antara bara dan asa. Kalau bara itu menciptakan dari tidak ada. Ini tindakan penciptaan yang unik dan kreatif, eksklusif dari Allah. Ya. Apa saja yang diciptakan dari ketiadaan sudah saya jelaskan tadi. Ya. Sedangkan kalau asa itu bukan penciptaan dari ketiadaan, tapi bahannya sudah ada. Kemudian dari bahan itu Allah membentuk, membuat, menjadikan, menyiapkan sesuatu yang baru. Ya. Jadi ada proses pembangunan atau proses pembentukan dari bahan yang ada menjadi sesuatu yang baru. Nah, asa ini berarti bukan berasal dari ketiadaan. Itu beda prinsip antara kata bara dan kata asa. Kalau kata bara itu penciptaannya dari ketiadaan, sedangkan kata asa itu pembentukan dari bahan-bahan yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Itu bedanya ya. Semoga Bapak Ibu paham. Nah, di hari penciptaan ke-6, Allah menciptakan bara tadi. Manusia dari ketiadaan, creatio ex nihilo. Tetapi juga di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 tadi, Allah juga setelah menciptakan dari ketiadaan tadi, menjadikan manusia, karena ada kata asa di situ, menyerupai bentuk yang sudah ada sebelumnya, yakni gambar dan rupa Allah sendiri. Ya. Jadi kan tadi, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah itu menjadikan kita, asa, ya, itu dari sesuatu yang sudah ada platformnya, ada prototipenya. Siapa? Yakni Allah dan ya Allah sendiri ya. Nanti kitanya itu saya terjemahkan, saya khotbahkan di jam 11 ibadah berikutnya yang kedua ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, itu menciptakannya bentuknya kata bara, dari ketiadaan. Tapi bukan berarti benar-benar tidak ada sesuatu yang mempengaruhi ketika Allah menciptakan manusia. Karena ketika Allah menciptakan manusia dari ketiadaan, creatio ex nihilo itu, ya, dia menjadikannya seperti gambar dan rupa Allah. Jadi sudah ada platform, sudah ada prototype, yakni gambar dan rupa Allah sendiri. Nangkep Bapak Ibu ya. Nah, ini yang apa namanya? Yang harus diperhatikan oleh setiap kita, ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita baca lagi ya. Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Ada kata asa tadi. Jadi manusia itu dijadikan sesuai dengan bentuk yang sudah ada. Apa itu gambar dan rupa Allah? Ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menciptakan manusia, diciptakan dari ketiadaan, karena kata menciptakan itu menggunakan kata Ibrani bara, ya. Jadi manusia itu diciptakan dalam Kejadian 1, bukan dengan bahan yang sudah ada. Ya. Ini diciptakan langsung, khusus dan eksklusif dari ketiadaan. Tapi bentuknya ya itu mengikuti gambar dan rupa Allah sendiri. Kemudian kalimat yang saya kasih warna merah, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini yang seringkali tidak diperhatikan atau dianggap lewat saja. Kenapa? Karena banyak penafsiran yang ada soal penciptaan, itu menafsirkan Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu bicara mengenai satu peristiwa yang sama. Jadi Kejadian 1 itu diperjelas oleh Kejadian 2. Banyak penafsiran yang umum, penafsiran gereja, ya saya tidak bilang salah ya, namanya penafsiran kan sah-sah saja, ya.
Memang harus diakui inilah penafsiran yang paling umum, ya, bahwa kejadian 1 dan kejadian 2 itu bicara mengenai sebuah peristiwa yang sama. Tapi saya, tentu bukan cuma saya saja, banyak juga, cuman ini penafsiran minoritas, karena yang lain lebih banyak yang mengatakan kejadian 1 dan kejadian 2 itu bicara mengenai satu periode yang sama, periode waktu yang sama. Sedangkan saya mengatakan bahwa kejadian 1 itu lebih dulu, baru kejadian 2. Karena saya membacanya tuh seperti itu. Kejadian 1 lebih dulu, kejadian 2 baru berikutnya. Kejadian 3 baru berikutnya, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Itu cara saya membaca kitab Kejadian. Ya. Jadi karena saya berbeda cara memandangnya dengan pemahaman gereja atau cara pandang gereja lainnya, maka penafsiran saya agak berbeda. Ya. Saudara mau ikut yang mana? Terserah saudara. Cuma kalau saya memang membaca kitab Kejadian itu kan seperti cerita, narasi. Kalau kita mengimani yang nulis Musa, Musa sedang bercerita tentang penciptaan sampai dengan zamannya gitu. Ya. Di kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ada proses di kitab Kejadian tuh Tuhan menciptakan sejarah alam semesta ini. Sejarah nenek moyang mereka. Ya. Maka tentu alur ceritanya itu ya sistematis, ya, mengalir gitu dari yang lalu, kemudian lebih maju lagi, akhirnya mendekati zamannya ketika Musa masih hidup. Maka kejadian 1 itu pasti lebih dulu daripada kejadian 2. Kejadian 2 itu lebih dulu dari kejadian 3 dan seterusnya. Itu cara saya membacanya. Nangkap Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita membaca ini tadi, menurut kejadian 1, ya, kalau kita membacanya ya, menurut kejadian 1, manusia ketika diciptakan itu laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi sudah dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Ini kan yang tidak dipahami oleh orang banyak. Karena orang banyak atau gereja secara umum membacanya itu manusia itu diciptakan Adam dulu, baru Hawa. Mereka membacanya sesuai dengan apa yang terdapat dalam Kejadian pasal 2. Ya, jadi mereka itu menganggap Kejadian 2 itu memperjelas Kejadian 1. Karena Kejadian 1, Kejadian 2 bagi pemahaman gereja umum itu bicara mengenai satu peristiwa yang sama. Tapi kalau saya kan tidak. Ya tentu ada hamba Tuhan lain saya bilang, yang memahami cara mandangnya seperti saya. Kalau saya mengatakan Kejadian 1 lebih dulu. Nah, dalam Kejadian 1 ini, ketika Tuhan menciptakan manusia yang menurut gambar dan rupa Allah diciptakannya itu, diciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, makanya lebih detailnya lagi, Bapak Ibu ikuti khotbah saya soal Adam itu. Ya. Nanti cari di playlist atau nanti lihat di deskripsi. Saya akan tambahkan link khotbah saya soal Adam. Itu banyak macam penafsirannya. Ya. Sebab dari kalimat yang saya kasih warna merah ini ada yang bentuknya tunggal, tapi juga ada bentuknya jamak. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tapi di kalimat atasnya, menurut gambar diciptakannya dia, itu tunggal. Ya, jadi menarik ya. Jadi makanya penafsiran para rabi-rabi itu, manusia yang diciptakan di Kejadian 1 ayat 26-27 itu adalah manusia yang punya dua tubuh gitu. Ya. Tubuh wanita dan tubuh pria. Baru pemisahannya itu di Kejadian pasal 2. Ada yang menafsirkan begitu, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jangan bilang, penafsirannya nyeleneh. Ini penafsiran dari rabi-rabi ternama. Rabi-rabi Yahudi ternama. Dan mereka menafsirkannya begitu. Jadi, yang saya mau katakan itu. Ya, kalau kita referensikan Kejadian pasal 5, saya tidak tulis di sini ya, tapi kalau kita baca Kejadian 5 juga mengatakan pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, ayat 2-nya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Allah memberikan nama mereka, ya. Allah memberikan nama manusia kepada mereka. Nah, manusia ini bahasa Ibraninya Adam. Jadi di dalam Kejadian 5 itu pasal 1 dan 2, Allah memberikan nama Adam kepada mereka, kepada laki-laki dan perempuan yang diciptakannya. Jadi itu kenapa saya menafsirkan bahwa dalam Kejadian 1 ini, ya, Allah itu memberi nama kepada laki-laki dan perempuan itu Adam.
Makanya kalau Bapak Ibu ikuti khotbah saya soal Adam, saya bilang ada Adam perempuan, ada Adam laki-laki. Ya. Ini kan pemahaman yang tidak umum. Pemahaman orang Kristen secara umum mengatakan bahwa Adam itu manusia laki-laki, Hawa itu manusia perempuan. Ya memang tidak salah karena itu ada di Kejadian 2 dan Kejadian 3. Tapi menurut saya, karena saya membacanya dengan angle yang berbeda, dan juga referensi ayatnya ada, ayat Kejadian 1, 2, 7 dan Kejadian 5 ayat 2, itu Tuhan ketika memberikan nama manusia, memberikan nama Adam kepada laki-laki dan perempuan yang diciptakannya di Kejadian 1 ini. Makanya saya katakan di Kejadian 1, Allah ketika menciptakan Adam, Adamnya itu Adam laki-laki dan Adam perempuan. Sudah ada perempuan dalam Kejadian pasal 1 ini. Kemudian kita baca ayat 28 ya sekarang. Ya, kan kita sedang mengeksposisi, jadi kita coba baca ayat-ayat yang berkaitan tentang penciptaan manusia di Kejadian pasal 1 ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di hari ke-6, manusia diberikan mandat budaya. Ya, dalam dunia teologi disebut mandat budaya. Artinya apa? Panggilan dari Allah kepada manusia, kepada Adam yang laki-laki dan perempuan itu, ya, untuk merawat, menjaga, mengelola, dan bertanggung jawab atas kelangsungan bumi dan seluruh isinya. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Inilah yang disebut dengan mandat budaya. Panggilan Allah kepada manusia laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26-27 itu untuk merawat, menjaga, mengelola, bertanggung jawab atas bumi dan segala isinya. Ya. Jadi Bapak Ibu paham bahwa memang kita diberikan mandat itu oleh Allah. Panggilan manusia itu untuk ya merawat bumi dan isinya. Bertanggung jawab atas bumi dan isinya. Jadi saya sedih kalau ada di antara kita masih tidak bertanggung jawab atas bumi. Mengkotori bumi, terus juga membuat polusi, mencemari bumi, tidak ada empati atau bersimpati untuk membuat bumi semakin baik. Ya. Kan kita tuh hal-hal kecil bisa seperti itu, ya. Saya sedang berusaha juga untuk tidak menggunakan plastik lagi. Tapi pada faktanya ya kita masih pakai plastik. Tapi paling tidak saya berusaha untuk melakukan apa yang saya bisa lakukan. Misalnya buang sampah di tempatnya. Dan kalau tempat sampahnya ada tempat sampah yang bisa didaur ulang, ada tempat sampah yang tidak bisa didaur ulang, ya saya taruh di sesuai tempatnya. Kan bisa kita lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Ya. Kalau ada Bapak Ibu yang menjadi pejabat, punya kuasa untuk bisa mempengaruhi daerah tertentu, maka kita pakai. Ya belum lama kita dengar berita ada kebun binatang di Medan. Ya. Sebenarnya tujuan kebun binatang itu kan untuk mengkonservasi ya, atau memperkembangbiakan binatang-binatang yang ada di kebun binatang itu. Itu saja sebenarnya kan bisa pro dan kontra. Ada banyak pecinta hewan yang bilang itu nggak bagus itu. Binatang dikurung dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya kalau binatang itu sudah mulai punah ya ada baiknya dikonservasi ya, dikembangbiakan di situ supaya tidak punah, karena kalau di alam pasti akan punah karena hutan semakin mengecil, manusia semakin menjarah dan seterusnya. Nah, ini ada kebun binatang di Medan punya pemerintah kota Medan ya, yang akhirnya ditemukan informasi valid itu ada harimau-harimau di situ yang mati. Binatangnya kurus-kurus. Dulu kita dengar juga ada di kebun binatang di Bandung atau di Surabaya. Itu mirip begitu. Ini bukan sedang menjalankan mandat budaya. Sebab kalau sudah mau punya kebun binatang dengan alasan mau mengkonservasi binatang-binatang yang nyaris punah atau supaya tidak punah, mestinya ya jangankan mau mengembangbiakan, itu kan suatu proses yang harus panjang ya, karena binatang itu kan bisa kawin mengawinkan. Kalau di alam tiba-tiba disangkar kan mereka butuh penyesuaian, butuh waktu panjang.
terapi-terapi dan seterusnya. Ya. Jangankan sampai ke sana, kasih makan aja nggak mampu, sampai akhirnya sakit, kurus, dan mati akhirnya. Nah ini yang kita jalankan. Ya, ya. Bapak Ibu nggak tahu suka binatang apa tidak. Ya. Kalau saya memang kalau pelihara itu berusaha untuk bisa kembang biakan lah gitu. Ya. Kalau bisa ya puji Tuhan, kalau nggak bisa ya nggak kenapa-napa, paling nggak berusaha. Dan saya tidak mencari untung di situ gitu loh, bukan mencari cuan di situ, ya, bukan tujuannya untuk dibisniskan gitu. Bagaimana saudara? Ya, lanjut kita baca ayat 29-nya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi di hari ke-6 juga, kalau kita baca Alkitab, manusia diberikan makanan. Setelah manusia diciptakan, laki-laki dan perempuan, ada Adam perempuan, ada Adam laki-laki, dan kemudian diberikan mandat budaya, di hari yang sama kurun waktunya, ya, manusia diberikan makanan, yakni apa? Tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon yang buahnya berbiji. Tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon yang buahnya berbiji. Itulah yang menjadi makanan manusia menurut Kejadian 1 ayat 29. Jadilah makanan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita sejak awalnya. Inilah makanan yang dikonsepkan untuk manusia. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu nanti tinggal ikuti khotbah saya soal bagaimana di hari ketiga Tuhan menciptakan, memerintahkan atau menumbuhkan tunas-tunas dan tumbuh-tumbuhan yang buahnya berbiji dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji itu. Ya, silahkan ikuti khotbah saya supaya memahami. Dan kalau paham berarti kita coba berusaha melakukannya. Mulai belajar mengkonsumsi buah yang berbiji, mulai mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan yang berbiji atau makan biji-bijian. Itu bagus sekali. Kita sudah sih makan biji-bijian, kayak kita kan makan padi ya. Padi kan biji-bijian yang jadi beras itu. Ya. Tapi yang lainnya kita lebih banyak mengkonsumsi misalnya yang hewani, bukan yang nabati. Ya. Lauknya banyakkan yang daging-dagingan. Ya. Padahal dalam konsep awalnya Tuhan, yang menjadi makanan manusia adalah pohon-pohon yang buahnya berbiji. Ya. Saya nggak nambahin, nggak ngurangin, nggak membuat jadi susah. Ini firman Tuhan. Ya, kalau diikuti apa tidak diikuti, ya saya kembalikan kepada saudara. Memang kita bisa berargumentasi bahwa di Perjanjian Baru, domba pun sudah disembelih. Dan bahkan kalau kita ngomongin kisah para rasul, Petrus sudah diperlihatkan binatang-binatang yang haram, dan Tuhan bilang, tidak haram. Yang haram itu bukan yang masuk ke mulut, tapi yang keluar. Gitu kan ya? Jadi akhirnya gereja memahami bisa makan binatang, bisa makan bahkan binatang yang haram seperti babi, itu akhirnya ya tidak salah dalam penafsiran. Saya tidak bilang benar salah di sini, saya cuma ingin mengingatkan kita bahwa dalam konsepnya Tuhan, dalam rencananya Tuhan ketika menciptakan manusia, yang dibayangkan Tuhan untuk menjadi makanan manusia adalah pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Dan Bapak Ibu kalau ikuti khotbah saya soal bagaimana tumbuh-tumbuhan itu ada di bumi ini, tumbuh-tumbuhan itu hidup di bumi, itu selama mungkin puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, itu mendapatkan terang, sinar, ya, bukan dari matahari, matahari belum diciptakan, tapi dari terangnya Tuhan. Daun-daunan bisa fotosintesis, itu dari terangnya Tuhan. Maka tumbuh-tumbuhan itu makhluk hidup yang mendapatkan terang langsung dari Tuhan. Karena ketika diciptakan, matahari belum diciptakan. Sedangkan hewan-hewan apapun itu, termasuk manusia, itu diciptakan setelah ada matahari. Sehingga manusia dan semua binatang mendapatkan terang dari matahari. Tapi tumbuh-tumbuhan, kalau kita lihat secara kronologisnya, apalagi kalau Bapak Ibu udah ikuti khotbah saya supaya nggak penasaran, tumbuh-tumbuhan itu mendapatkan terang dari Tuhan. Kita lanjut, Kejadian 1 ayat 31. Tapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Jadilah demikian. Di hari ke-6 juga binatang dan burung diberikan makanan, yakni tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi tumbuhan atau pohon-pohonan yang buahnya berbiji itu makanan manusia. Sedangkan tumbuh-tumbuhan hijau lainnya
itu buat hewan dan juga buat burung-burung. Apa sih tumbuh-tumbuhan hijau? Tumbuh-tumbuhan hijau ya semua tumbuh-tumbuhan yang tidak berasal dari biji, ya, dan juga tidak berbuah. Seperti apa? Ya contohnya misalnya tebu, ya, kemudian singkong, ya, ubi-ubian, ya, kemudian juga pohon-pohon cemara, pohon-pohon yang bukan berasal dari biji, ya, pohon-pohon yang apa namanya ya besar-besar itu ya, jati, ya, daun-daunannya yang di hutan-hutan yang pohon besar-besar itu, yaitu makanan dari binatang dan juga burung-burung. Jadi kalau saya pernah bercanda kan gitu ya, makannya kita ubi-ubian itu bukan makanan kita sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, karena kita akan mengimani setelah perjanjian baru semuanya boleh dimakan gitu, dengan mengucap syukur semuanya tidak ada yang haram lagi kan gitu. Tapi kalau kita berangkat lagi, bukan benar salah nih, melihat apa yang diciptakan Tuhan untuk menjadi makanan manusia, makanan binatang, dan makanan burung-burung di udara, ya kita jelas dalam Kejadian 1 ayat 30, ayat 29, 31 jelas sekali apa yang menjadi makanan kita, apa yang menjadi makanan dari binatang-binatang itu. Jadi cerita penciptaan manusia itu saudara di Kejadian 1 ya. Kita belajar, kita sudah mengerti bahwa manusia itu diciptakan Tuhan itu ada Adam laki-laki, Adam perempuan di Kejadian 1 ayat 26. Diciptakan dari ketiadaan, kata ciptaannya itu bara. Tapi meskipun diciptakan dari ketiadaan, manusia itu, Tuhan ketika menciptakan manusia dari ketiadaan, di benaknya dia sudah ada gambaran seperti apa, yakni seperti gambar dan rupanya dia. Nangkep ya? Beda dengan binatang. Binatang itu diciptakan tidak dalam pemikiran, bayangannya sudah ada sebelumnya. Binatang yang lainnya diciptakan dari yang sudah ada, sumbernya sudah ada, tapi bukan berarti dari contoh yang sudah ada, ya. Kalau manusia itu diciptakan dari ketiadaan menurut Kejadian 1, tapi ketika Tuhan ciptakan, Tuhan sudah bayangan, ya, bentuknya seperti apa, yakni seperti gambar dan rupa Dia. Seperti gambar dan rupa Allah, yuk kita ciptakan. Ya, jadi saya juga tidak termasuk yang percaya bahwa manusia itu dulu berevolusi dari monyet gitu. Ya. Ya, karena tadi ya, diciptakan menurut gambar, dijadikan menurut gambar dan rupa Allah, rupa kita, kata Tuhan gitu ya. Apakah platform muka atau gambarannya Tuhan tuh seperti itu gitu ya? Itu kalau bahasa sederhananya. Tapi kalau kita dalami dalam konteks bahasanya, gambar dan rupa itu kan bukan ngomongin wajah, karena Tuhan nggak mungkin punya wajah, tapi bahasa Ibrani itu selem dan demut. Ya, itu sekali lagi Bapak Ibu ikuti khotbah saya tentang manusia, Bapak Ibu ngerti. Selem dan demut itu bukan berarti Tuhan punya muka seperti kita, punya wujud seperti kita, tapi manusia itu ketika diciptakan itu punya potensi seperti Allah. Bisa melakukan banyak hal. Dalam hal ini ya, menciptakan, berkuasa, dan seterusnya seperti Allah. Manusia itu Allah-Allah kecil. Ya. Bagi siapa? Bagi makhluk-makhluk yang ada di bumi yang Tuhan jadikan ini. Nah, saudara, penciptaan manusia di Kejadian 1 ya seperti itu. Makanannya apa, dijelaskan dengan sungguh. Tapi cerita penciptaan manusia ternyata nggak berhenti di Kejadian 1. Masih ada kelanjutannya. Kenapa? Karena di Kejadian 2 ada kalimat ini, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, Kejadian 1 kan sudah ada manusia yang diciptakan dari ketiadaan, bara tadi, ya. Manusia itu bahasa Ibraninya Adam ya. Ada Adam laki-laki, Adam perempuan. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 2, manusia itu yang laki-laki dan perempuan dinamakan Adam. Adam laki-laki dan Adam perempuan. Ya. Jadi Adam kalau ngomongin konteksnya Kejadian 1 dijelaskan oleh Kejadian pasal 5, itu bicara mengenai bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, ya, Adam, ya, kata manusia itu dari terjemahan dari kata Ibrani Adam ya. Adam itu ada Adam laki-laki dan Adam perempuan. Nah, Kejadian 2 tiba-tiba muncul lagi. Tapi di sini bukan menggunakan kata menciptakan atau bara, tapi membentuk. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk, bahasa
membentuk ini, kata membentuk ini diterjemahkan dari kata Ibrani wayiser, yang dikembangkan dari kata dasar yatsar. Jadi di Kejadian 2, ada manusia yang dibentuk dari debu tanah dan dihembuskan nafas hidup oleh Allah ke dalam hidungnya. Manusia yang di Kejadian 1 itu diciptakan, bara. Diciptakan dari ketiadaan, creatio ex nihilo. Nah, akhirnya di Kejadian 2, setelah penciptaan selesai tentunya, karena Kejadian 2 itu kan bicara mengenai sudah Sabat, sudah hari ke-7, di mana Tuhan berkata, ketika hari ke-6, hari ke-7 Tuhan berhenti dari semua penciptaan. Tuhan tidak menciptakan apa-apa lagi. Selesai di hari ke-7 itu. Ya, di hari ke-6 maksud saya, hari ke-7 Tuhan beristirahat dan melihat semuanya itu dan berkata, sungguh semuanya sangat baik. Nah, tapi di Kejadian 2, setelah penciptaan selesai, ya karena saya membacanya kan Kejadian 1 lebih dulu, dan Kejadian 2 baru berikutnya. Jadi Kejadian 1 dan Kejadian 2 ini dua periode waktu yang berbeda. Nangkap ya? Sedangkan banyak gereja lainnya, mungkin juga saudara, itu juga dulu saya, mengatakan bahwa Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu saling menjelaskan, tapi bicara mengenai satu peristiwa yang sama. Kalau saya berbeda. Nah, makanya kalau saya tafsirnya berbeda, yakinnya bisa. Karena penafsiran itu kan tergantung bagaimana cara kita menggunakan kacamata kita untuk membaca Alkitab. Ya tentu penafsirannya nggak boleh liar. Saya ketika menafsirkan begini, meskipun berbeda dengan banyak orang di luar sana, saya mengajar begini meskipun tidak umum seperti yang gereja ajarkan, tapi saya berani bertanggung jawab karena saya menafsirkan sesuai dengan apa yang ada di Alkitab yang saya sampaikan kepada saudara. Saya tidak menafsirkan ngarang gitu. Ya. Tapi saya menjelaskan pakai logika-logika dan juga penjelasan-penjelasan sesuai ilmu tafsir yang saya pahami. Sesuai dengan kata-kata yang saya pahami. Bara tadi, asa tadi. Sekarang ketemu yatsar. Nah, setelah Tuhan menciptakan manusia di Kejadian 1, berarti sudah ada manusianya ya. Adam laki-laki dan Adam perempuan sudah hidup, sudah beranak cucu mungkin. Ya, entah kurun waktunya berapa lama antara Kejadian 1 sampai Kejadian 2. Bisa cuma sehari, bisa cuma setahun, bisa cuma 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Ya. Bisa juga berjuta-juta tahun. Nobody knows. Nggak ada yang tahu, saudara. Ya. Kenapa? Karena ya tadi ya, belum ada penghitungan yang jelas sekali di Alkitab kita. Nah, akhirnya di Kejadian 2, setelah penciptaan selesai, Allah membentuk ulang, kalau tafsiran saya, ya, dari debu tanah dan dihembuskan juga nafas hidup ke dalam hidungnya. Membentuk ulang siapa? Adam, manusia. Ya. Kalimatnya ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia. Manusia itu Adam, Adam. Jadi rupanya Adam yang sudah diciptakan Tuhan sebelumnya di Kejadian 1, di mana ketika Tuhan menciptakan Adam itu ada Adam laki-laki dan Adam perempuan, di Kejadian 2, salah satu dari Adam, karena sudah beranak pinak tentunya ya, itu diambil Tuhan. Bisa saja Adam yang pertama, tapi yang diambil tentunya Adam yang laki-laki. Karena kalau kita baca di Kejadian 2 ini kan bicara mengenai Taman Eden. Tiba-tiba ada manusia perempuan itu bukan Adam, tapi diberikan nama oleh Adam Hawa. Sebab dari tulang rusukkulah dibangunnya perempuan ini. Gitu ya. Jadi Adam yang mungkin adalah Adam laki-laki pertama yang ada di Kejadian 1 ayat 26 itu diambil Tuhan dan dibentuk ulang ya dengan tanah dan nafas hidup. Kenapa dibentuk ulang? Tentu pasti kalau menafsirkannya begini seperti saya, logika kita main, pasti ada masalah. Ya. Masalahnya apa? Kalau Bapak Ibu ikuti khotbah saya tadi, materi-materi yang saya bagikan di slide sebelumnya, karena manusia itu diciptakan gambar dan rupa Allah, bahasa Ibrani itu selem dan demut, manusia itu punya kemampuan seperti Allah, melakukan banyak hal seperti Allah, mungkin tidak terkendali. Ya. Karena manusia belum diberikan roh dari Allah. Ya. Makanya karena tidak terkendali, akhirnya Tuhan membentuk ulang manusia. Disempurnakanlah manusia dengan tanah. Tanah itu kalau kita bicara ayat-ayat berikutnya, itu bicara mengenai manusia itu pasti mati akhirnya. Ya. Karena dari tanah, dari debu kembalinya debu, roh kembali kepada yang menciptakannya. Ini kan bicara mengenai Kejadian 2 ayat 7. Bahwa manusia itu dibentuk dari debu tanah dan juga dihembuskan nafas hidup. Nefes hayah. Ada roh dari Allah yang dihembuskan. Ya, bahasa terjemahan LI-nya tuh nafas, ya. Tapi saya lebih senang menerjemahkannya sebagai ada roh Allah, ya, bukan Roh Kudus tapi ya roh yang dari Allah yang dihembuskan ke dalam hidung manusia itu sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia itu dibentuk ulang, disempurnakan.
dengan adanya roh Allah, roh dari Allah yang dihembuskan ke dalam hidup manusia, sehingga manusia bisa hidup ini, manusia jadi agak mengerti, memahami, ya, bisa mengendalikan dirinya, ya. Sebab sebelum ini ya dengan kemampuan dia yang luar biasa dibandingkan makhluk yang lainnya, karena dia punya potensi seperti Allah, gambar dan rupa tadi, Selem dan Demut tadi, manusia menjadi mungkin jumawa dibandingkan makhluk hidup yang lainnya. Maka dibuat ulanglah sama Tuhan, bukan dibuat ulang ya, dibentuk ulanglah, disempurnakan ya. Yatsar tadi ya, Wayiser tadi dengan tambahan unsur tanah dan nafas hidup yang dari Allah. Coba kita baca Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden yang di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi setelah dibentuk ulang Yatsar tadi, manusia itu ditempatkan di Taman Eden. Kalau kita baca Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Jadi dijelaskan bahwa manusia ditaruh di Taman Eden itu untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Jadi manusia yang sudah Allah bentuk Yatsar ulang atau disempurnakan dari debu tanah dan juga dihembuskan juga nafas hidup Allah ke dalam hidungnya tadi, kemudian ditempatkannya di Taman Eden, ya, oleh Allah tentunya, ditempatkan oleh Allah manusia itu di Taman Eden, dan diberi perintah untuk mengusahakan dan memelihara taman di Eden itu. Jadi ketika sudah disempurnakan dengan debu tanah dan juga nafas hidup, si Adam ini ya ditaruh di Taman Eden dan dikasih perintah Tuhan spesifik untuk mengusahakan dan memelihara taman di Eden itu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan juga dari ayat tadi, berarti ada manusia-manusia lain, ada Adam lain, Adam laki-laki dan perempuan yang berhasil beranak pinak dari Adam laki-laki perempuan yang ada di Kejadian 1 ayat 26-27 yang tidak ada di Taman Eden. Inilah manusia-manusia yang liar gitu ya. Manusia yang punya potensi seperti Allah yang tidak bisa mengendalikan dirinya, yang sudah beranak pinak. Nah, ada salah satu Adam laki-laki, mungkin Adam laki-laki pertama di Kejadian 1 ayat 26 itu yang disempurnakan Tuhan dan ditaruh di Taman Eden. Diproteksi, hanya tinggal di Taman Eden. Berarti ada Adam laki-laki dan Adam perempuan lainnya yang sudah beranak pinak yang ada di luar Taman Eden. Dan Adam di Taman Eden juga diberikan perintah selain mengusahakan dan mengelola taman itu juga diberikan makanan yang lebih luas lagi. Coba kita baca Kejadian 2 ayat 9a. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi untuk menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi khusus di Taman Eden, Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya. Jadi yang baik untuk manusia, yang menarik dan juga baik dimakan buahnya, Tuhan taruh di Taman Eden. Jadi dengan kalimat seperti ini, pohon-pohon yang sudah ada, sudah tumbuh di bumi ini, yang tidak menguntungkan manusia, mungkin yang beracun, kan kita tahu sekarang ini ada pohon-pohonan yang daunnya beracun, ada yang bisa melukai manusia, itu tidak ditempatkan Tuhan, tidak ditumbuhkan Tuhan di Taman Eden. Tapi yang ditumbuhkan Tuhan, tumbuh-tumbuhan di Taman Eden itu hanya pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya. Kejadian 2 ayat 9 ya, di Taman Eden. Ya, khusus di Taman Eden. Kemudian kalau kita baca Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, 29 bicara mengenai hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia kemudian memberi makan manusia itu apa? Semua pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Benar ya? Tapi kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 16-17 ini, makanan bagi Adam yang Tuhan taruh dan Tuhan sudah sempurnakan di Taman Eden itu adalah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Kita tahu sekarang ini bahwa ada banyak pohon yang tidak yang punya buah tapi tidak berbiji kan? Benar ya? Ya, benar nggak? Ada nggak pohon yang buahnya tidak berbiji gitu? Ya,
Mungkin ada ya. Coba saya ingat-ingat dulu. Ya kalau nanas kan bijinya di luar ya. Ya kalau sekarang itu ada buah-buah yang tidak berbiji itu kan hasil rekayasa genetika. Tapi kalau aslinya mungkin semuanya berbiji. Mungkin ya. Jadi ketika Tuhan mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Nah, kalau kita bilang itu kayak singkong itu adalah termasuk buah, ya mungkin ada perubahan makanan. Intinya di dalam Taman Eden ya, itu diperluas Tuhan, bukan cuma pohon dengan spesifik yang buahnya berbiji, tapi kalau ada pohon yang punya buah. Buah ini ya bisa buah yang berbiji atau juga yang seperti buah bentuknya ya. Itu boleh dimakan. Ya coba Bapak Ibu bisa bagikan kepada saya. Kira-kira ada nggak pohon yang buahnya tidak berbiji? Kelapa itu buah bukan? Buah kelapa. Kelapa itu berbiji nggak? Kelapa itu biji atau bukan? Coba jelaskan. Saya agak kurang soal hal-hal seperti ini ya. Saya tidak dalami suku juga. Jadi kayak kelapa mungkin ya. Kelapa itu kan tunas ya. Jadi bukan biji yang ditanam. Kemudian juga kalau pisang jelas ada bijinya ya. Mungkin ada beberapa pohon-pohonan lain ya yang tidak punya biji ya, yang ada dan di Taman Eden itu boleh dimakan ya. Sedangkan sebelum di Taman Eden yang menjadi makanan manusia itu hanyalah pohon yang buahnya berbiji ya. Jadi manusia yang di Kejadian 1 ayat 26 hari ke-6 penciptaan diberi makanannya yakni tumbuh-tumbuhan berbiji dan pohon yang buahnya berbiji. Dan di Taman Eden diubah lebih luas, yakni boleh makan semua buah yang Tuhan tumbuhkan di Taman Eden ini. Baik yang berbiji, sesuai Kejadian 1 ayat 26, 27, 28, dan seterusnya. Dan juga pohon-pohonan yang berbuah lainnya, meskipun tidak berbiji. Ya. Jadi, memang ada pergeseran. Karena manusia yang di Taman Eden itu dengan manusia yang ada di luar Taman Eden itu manusia yang berbeda. Ya. Bentuknya pasti signifikan berbeda. Karena yang di Taman Eden disempurnakan, dibentuk ulang dengan menggunakan unsur tanah dan juga nafas hidup. Jadi tentu ada perbedaan fisik ya, secara signifikan apa tidaknya saya tidak tahu. Tapi dengan kalimat dibentuk dari debu tanah itu mengindikasikan ada perbedaan dengan manusia yang ada di dalam Kejadian pasal 1. Kalau Bapak Ibu menafsirkannya seperti saya ya, bahwa Kejadian 1 terlebih dulu dan baru Kejadian 2. Itu bukan bicara mengenai satu peristiwa. Tapi kalau Bapak Ibu mengikuti tafsiran yang umum, ya berarti tafsiran saya ini ya mentah gitu ya. Nah, sekali lagi saya kembalikan. Ini makanya seni ya dalam membaca Alkitab itu ada ya. Cara kita membaca Alkitab, cara kita mengimani sesuatu, cara kita mengajar sesuatu kan tergantung kita bagaimana melihat Alkitab itu. Selama bagi saya kita melihat Alkitab dengan jujur, dengan benar, ya berdasarkan tafsir ayat-ayatnya, ya bukan yang mengada-ngada, bukan juga dari kitab suci lain, ya bagi saya sah-sah saja, gitu ya. Nah, saudara, inilah perbedaan makanan, ya manusia di luar Taman Eden dan di Taman Eden. Coba kita baca lagi sekarang Kejadian 2 ayat 9b dan 17. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, itu di Kejadian 2 ayat 9b. Ayat 17-nya, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi dijelaskan dalam Kejadian 2 ayat 9b ini, selain Tuhan menciptakan semua pohon di Taman Eden, dan Tuhan mengatakan, semua pohon yang berbuah di Taman Eden boleh dimakan, kecuali yang ditaruh Tuhan di tengah-tengah taman itu, yakni pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Ya, jangan kau makan buahnya, kata Tuhan, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, mati di sini tuh sama dengan maut. Apakah mati ini dalam artian mati gitu, mati fisik? Tidak kalau bagi saya. Bapak Ibu yang sudah mengikuti saya pasti ngerti ya bahwa kata maut itu berarti keterpisahan dengan Allah. Dan memang setelah Adam makan buah itu kan Adam semakin terpisah dengan Allah gitu kan ya. Nah, itu yang saya maksudkan. Nah, untuk mengerti tentang maut segala macamnya ya tinggal lihat khotbah saya tentang siapakah kita itu.
ketika saya bicara mengenai maut, ada di channel YouTube ini. Saya nggak pernah take down satu video pengajaran sekalipun. Meskipun saya sudah berbeda tafsir dengan khotbah saya yang lalu, tapi yang lama, yang sudah tidak saya imani lagi, tetap saya munculkan, tetap saya taruh. Saya nggak pernah turunkan. Supaya saya bilang, Bapak Ibu mengerti bahwa namanya pemahaman, penafsiran itu semakin lama semakin tajam. Jadi kalau penafsiran saya hari ini, terus 5 tahun lagi berubah, itu sesuatu yang normal. Justru yang nggak normal tuh Bapak Ibu dari kecil menafsirkannya A, sampai udah umur 80 tahun hampir mau mati, masih A juga. Ini bagi saya yang aneh, karena menurut saya pemahaman kita semakin luas, wawasan kita semakin luas, tentu ketika kita membaca Alkitab semakin tajam. Juga hubungan kita mestinya semakin erat dengan Roh Kudus, tentu Roh Kudus akhirnya membukakan semuanya yang tadinya masih tersembunyi itu kan. Jadi penafsiran tuh pasti akan berubah. Semakin tajam, semakin menuju pada kebenaran. Jadi dari semua pohon yang ada buahnya di Taman Eden itu, yang tidak boleh dimakan manusia di Taman Eden hanya buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Kemudian kalau kita baca Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perhatikan, di Kejadian 1, Adam itu diciptakan Tuhan, Adam laki-laki, Adam perempuan. Dan di Kejadian 2, ternyata yang ditaruh itu adalah hanya Adam laki-laki saja. Memang gendernya laki-laki, male gitu ya. Kenapa? Karena perhatikan Kejadian 2:18 sih. Tidak baik kalau Adam itu seorang diri saja. Berarti ketika Tuhan taruh Adam di Taman Eden, Adam tuh hanya sendirian. Dan penafsiran saya Adam laki-laki karena bentuk gendernya itu male atau maskulin, ya. Dikatakan aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Manusia yang ditempatkan Tuhan di Taman Eden hanyalah Adam atau manusia laki-laki. Mungkin adalah Adam yang pertama, Adam laki-laki pertama yang Tuhan ciptakan di Kejadian 1 ayat 26. Lalu Adam perempuan yang pertama yang ada di Kejadian 1 ayat 26, kemana Pak? Ya mungkin akhirnya dipisahkan, ya. Karena kalau di Kejadian pasal 2 ini kan Hawa perempuan itu diciptakan untuk jadi penolong sepadan dengan dengan Adam laki-laki, penolong. Dan Hawa tahu bahwa dia diciptakan dari tulang rusuk, maka Hawa tahu dia tidak bisa seperti laki-laki, ada tanggung jawab yang berbeda. Hawa mengerti bahwa dia bagian dari laki-laki. Dia ada karena laki-laki. Tapi kalau Kejadian pasal 1 ayat 26 ada Adam laki-laki, Adam perempuan, kan mereka diciptakan dari ketiadaan. Itu langsung ada laki-laki dan perempuan. Mereka langsung sadar laki-laki dan perempuan. Saya yakin ketika diciptakan bukan ketika masih bayi. Mereka sudah dewasa. Mereka tiba-tiba hidup, sadar, dan mereka sudah bertemu pasangannya. Ada Adam laki-laki, Adam perempuan. Dan mungkin karena ini, ya Adam perempuan merasa diri bahwa dia setara dengan Adam laki-laki. Dia itu bisa sama seperti Adam laki-laki. Mungkin akhirnya cekcok dan lain sebagainya. Itu yang mungkin jadi chaos itu. Ya. Terlebih dengan mereka punya kemampuan karena diciptakan gambar dan rupa Allah, Selem dan Demut, ya mereka saling bersaing. Dan karena mereka punya kemampuan seperti Allah tadi, ya maka mereka akhirnya ya saling kalah mengalahkan. Nah mungkin chaos itulah, saya coba membayangkan, chaos itulah yang terjadi sehingga akhirnya Tuhan ingin menyempurnakan dengan cara mengambil Adam laki-laki yang pertama itu, ditaruh di Taman Eden, dan dari tulang rusuknya lah dibangunnya perempuan. Manusia yang ditempatkan Tuhan di Taman Eden hanyalah Adam atau manusia laki-laki. Padahal sudah ada manusia perempuan atau Adam perempuan sejak penciptaan hari ke-6. Benar ya? Coba kita baca Kejadian 1, 26, 27 lagi. Kita baca yang warna merah. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kalau kita melihat Kejadian 5, Bapak Ibu silakan baca ya, saya tidak munculkan ayatnya. Ayat yang 2, Adam, manusia itu diberi nama Adam. Lalu Tuhan memberikan nama Adam. Ya. Adam laki-laki dan Adam perempuan. Cek Kejadian pasal 5. Saya baca aja deh ya, buat saudara supaya saudara bisa memahami terjemahan baru LAI-nya. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Mirip ya, kayak Kejadian 1 ayat 26 ini, ayat 2-nya, Kejadian 5. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi ketika diciptakan itu laki-laki dan perempuan sudah langsung. Dan Tuhan memberikan nama kepada laki-laki dan perempuan yang Tuhan ciptakan di Kejadian 1 ini sebagai Adam, manusia. Jadi ada perbedaan signifikan.
Ya. Lalu apa yang bisa kita dalami lagi? Ya. Kita baca ayat berikutnya, Kejadian 2 ayat 21 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Adam laki-laki itu yang Tuhan taruh di Taman Eden itu, yang sudah Tuhan sempurnakan dengan dibangun ulang lewat apa tadi? Lewat debu tanah dan nafas hidup. Dibuat Tuhan tertidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Ya, jadi beda banget ini. Kalimatnya beda. Kalau perempuan, Adam perempuan yang ada di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu, ya bara, Tuhan ciptakan dari ketiadaan. Ketika Tuhan ciptakan, ya sudah laki-laki dan perempuan. Dan mereka ini diberi nama Adam, diberi nama manusia, menurut Kejadian pasal 5. Sedangkan di Kejadian 2 ini, saudara, ini bicara mengenai apa? Bicara mengenai Adam, laki-laki, yang dibuat tidur, kemudian Tuhan operasi, ambil tulang rusuknya, ditutup dengan daging, dan dibangunnyalah dari situ. Kalimat bahasa Ibraninya itu waiben, dari kata dasar banah. Ya. Dibangun Tuhan dari tulang rusuk, atau tulang itu yang dibalut dengan daging, seorang perempuan, lalu dibawa kepada Adam. Jadi ini bicara mengenai perempuan yang memang dibangun dari laki-laki. Sedangkan Kejadian 1 tidak terindikasi, ya, sama sekali, ya. Yang terindikasi di Kejadian 1 ayat 26 itu, laki-laki dan perempuan diciptakan sekaligus bersamaan. Dan diberi nama mereka Adam. Berarti ada Adam laki-laki, ada Adam perempuan. Nah, Kejadian 2, Adam laki-laki itu dibuat tidur sama Tuhan, diambil tulang rusuknya, ditutupi dengan daging. Daging dari mana? Daging dari Adam lah tentunya. Ya. Kemudian dibangunnyalah dari situ seorang perempuan. Ya, jadi perempuannya berbeda. Perempuan di Kejadian 2 dan perempuan di Kejadian 1 itu, kalau kita baca teksnya, ya, itu cara penciptaannya, cara adanya mereka di bumi ini berbeda. Perempuan yang datang dari luar Taman Eden di Kejadian 1 di hari penciptaan ke-6 dengan perempuan yang ada di Taman Eden dan dibangun di Taman Eden itu adalah perempuan dengan figur yang berbeda. Dari tulang rusuk Adam, manusia laki-laki yang ditempatkan Tuhan di Taman Eden, Allah membangun, ya, Allah banah waiben, seorang perempuan yang nantinya kalau kita baca diberi nama oleh Adam dengan panggilan Hawa. Ya. Jadi Hawa dibangun Allah dari rusuk Adam yang ditutup dengan daging. Jadi Hawa sama seperti Adam bukan diciptakan dalam artian bara dari ketiadaan, creatio ex nihilo, melainkan dari bahan yang sudah ada, yakni tulang rusuk dan daging Adam. Ya. Jadi manusia itu baik laki-laki maupun perempuan mengalami pembentukan, pembangunan ulang dari Allah. Kalau Adam itu berasal dari Kejadian 1 yang Tuhan bangun ulang, ya, asah tadi dengan apa? Dengan debu tanah dan diberikan nafas hidup. Sedangkan perempuan yang disebut Hawa berikutnya itu dibangun dari tulang rusuknya Adam. Berarti bukannya bara, karena diambil dari Adam, dari bahan yang sudah ada. Apa itu? Rusuknya Adam dan juga daging dari Adam. Sedangkan Adam itu yang ada di Taman Eden itu juga bukan bara, tapi asah tadi, ya. Kenapa? Karena dia dibangun ulang dari apa? Dari debu tanah dan ditambahkan nafas hidup. Dibentuk ulang dengan unsur yang sudah ada. Itu yang saya bilang bedanya bara dan bedanya kata asa. Dua kata Ibrani yang bicara soal penciptaan, tapi kalau kita dalami maknanya berbeda. Kalau bara itu diciptakan dari ketiadaan, nggak ada bahan sebelumnya. Sedangkan kalau asa itu sudah ada bahan yang Tuhan bentuk, Tuhan jadikan menjadi sesuatu yang baru. Nah, Adam dan Hawa yang ada di dalam Taman Eden yang tercatat dalam Kejadian 2 itu dibangun dengan bahan yang sudah ada. Kalau Adam itu dari debu tanah dan diberikan nafas hidup, roh dari Allah, bahannya sudah ada. Kalau Hawa itu dari rusuknya Adam dan juga dari dagingnya Adam juga. Paham ya? Jadi baik manusia, tumbuh-tumbuhan maupun segala binatang yang Allah tempatkan di Taman Eden merupakan makhluk ciptaan yang sudah disempurnakan oleh Allah sendiri. Ya. Kalau saya sudah bagikan minggu lalu, ya, binatang-binatang hutan itu yang juga burung-burung yang ada di Taman Eden juga Tuhan bangun ulang dari apa? Dari tanah. Padahal kalau kita membaca
binatang-binatang hutan, binatang-binatang ternak, binatang-binatang dari bumi, dan juga burung itu ketika Tuhan ciptakan, kalau burung itu adalah bara ya, Tuhan ciptakan ya dari ketiadaan. Sedangkan kalau binatang-binatang hutan tuh Tuhan tumbuhkan, Tuhan jadikan, Tuhan perintahkan hendaklah bumi mengeluarkan. Ya, jadi dari bumi, ya, bumi yang mengeluarkan begitu. Yang saya bilang itu pasti ada proses evolusi, ya, sehingga akhirnya jadi binatang-binatang yang bentuknya berbeda-beda. Tapi yang di Taman Eden itu memang Tuhan bentuk sendiri. Kalimatnya tuh Tuhan bentuk, sama seperti Tuhan membentuk manusia. Berarti ada, kalau kita gambarkan bentuk, berarti itu seperti seorang tukang pejunan, ya, yang membentuk bejana dari tanah liat itu. Jadi Tuhan membentuk ulang. Jadi burung-burung yang di Taman Eden, terus binatang-binatang hutan yang di Taman Eden, itu Tuhan bentuk dengan tangannya sendiri. Tanda kutip ya, pakai bahasa alegoris ya. Sehingga saya terjemahkan, saya tafsirkan di minggu lalu dalam khotbah itu, bahwa yang namanya dinosaurus, yang bisa, ya, binatang-binatang buas yang bisa, pokoknya nggak bisa berdamai, tidak hidup damai dengan manusia, tapi Tuhan sudah ciptakan itu nggak ada di Taman Eden. Ya. Jadi andai kata ada hewan yang namanya beruang, kemudian ular, terus harimau, singa, yang hari ini disebut binatang buas itu, dulunya ketika Tuhan izinkan ada di Taman Eden, itu tidak sebuas yang seperti sekarang. Ya, tentu nanti ini kita bisa selidiki sesuai dengan juga ilmu di luar Alkitab yang bisa kita dapatkan. Ya. Jadi yang dalam Taman Eden itu baik tumbuh-tumbuhannya itu pilihan semuanya. Binatang-binatangnya pilihan semuanya. Pilihan itu maksudnya apa? Yang berguna bagi manusia, termasuk manusianya. Ya. Merupakan makhluk ciptaan yang sudah disempurnakan oleh Allah, semua yang ada di Taman Eden itu. Bukan ciptaan baru, karena Allah tidak menciptakan lagi. Karena hari ke-7 kan Allah sudah bersyarat dari semua penciptaan. Melainkan ciptaan yang sudah ada, Tuhan adakan di hari penciptaan ke-1 sampai ke-6, yang Tuhan sempurnakan. Jadi maksud saya, saudara, manusia yang ada sekarang, termasuk kita nih, itu berasal dari nenek moyang, yakni Adam dan Hawa yang ada di Taman Eden, dan bukan berasal dari nenek moyang manusia yang Allah ciptakan di hari penciptaan ke-6. Kita ini berasal dari Adam dan Hawa, yakni manusia yang sudah Tuhan sempurnakan. Kita ini berasal dari nenek moyang Adam yang Tuhan bentuk ulang di Taman Eden dari debu tanah dan nafas hidup, dan juga dari Hawa yang Tuhan bangun dari rusuknya Adam dan dagingnya Adam. Jadi kita bukan berasal dari manusia-manusia atau Adam laki-laki atau Adam perempuan yang kita baca di Kejadian 1 ayat 26. Sebab kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti khotbah saya tentang siapa Adam itu, saya menafsirkan semua yang Tuhan izinkan beranak pinak, yakni Adam laki-laki dan perempuan yang Tuhan ciptakan di Kejadian 1 itu, semuanya binasa. Lewat proses alami, sekaligus juga nanti banknya itu adalah air bah. Sebab saya percaya, menurut Alkitab, Nuh itu adalah keturunan Adam yang ada di Taman Eden. Nangkep ya? Berarti kalau begitu, manusia setelah air bah itu adalah Nuh, dan kita adalah keturunan Nuh, ya, maka kita juga keturunan dari Adam, atau laki-laki dan perempuan yang namanya Adam dan Hawa yang berasal dari Taman Eden. Kita bisa nggak terhubung dengan manusia Adam laki-laki? Bisa. Kalau Adam laki-laki yang ada di Kejadian 1 itu lah yang disebut Adam di Kejadian pasal 2. Tapi jelas kita tidak ada hubungannya dengan Adam perempuan yang dalam Kejadian 1 ayat 26 itu. Kenapa? Karena Adam laki-laki yang sudah disempurnakan yang Tuhan taruh di Kejadian pasal 2 itu mendapatkan perempuan yang Tuhan bangun dari tulang rusuknya. Bukan dari perempuan yang berasal atau hasil beranak pinak dari perempuan Adam yang ada di Kejadian 1 ayat 26. Gitu ya saudara ya. Jadi mestinya kita adalah bangga gitu. Sebab kita adalah makhluk yang sudah disempurnakan. Ya. Ketika diciptakan, merupakan gambar dan rupa Allah, kita punya kemampuan untuk menjadi seperti Allah. Allah-Allah kecil, tapi kemudian kita disempurnakan dengan apa? Dengan tanah, punya keterbatasan, dan juga dengan nafas hidup, roh dari Allah, supaya kita lebih bijaksana. Jadi manusia-manusia yang seperti kita hari ini, mestinya manusia-manusia yang bisa menggunakan kelebihan kita, yang bisa seperti Allah itu dengan lebih bijak.
Karena kita tahu mana yang baik dan mana yang benar itu. Sehingga mestinya tujuan Tuhan menciptakan kita agar bumi dan makhluk-makhluk di dalamnya itu terpelihara, itu bisa kita lakukan. Supaya kita bisa mengusahakan dan mengelola bumi ini. Terpujilah nama Tuhan. Ya, sudah selesai. Ya, maka Bapak Ibu, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah belajar tentang penciptaan hari ke-6, khususnya tentang manusia, dan dihubungkan dengan penyempurnaan atau dibangun ulangnya, disempurnakannya manusia yang ada di Taman Eden. Kami mengerti sekarang siapa kami berdasarkan tafsir tadi. Kalau tafsir ini benar, Tuhan berikan Roh Kudus-Mu agar kami semakin paham, semakin jelas, semakin mengerti. Sebab hamba rindu kalau kebenaran yang kusampaikan ini, maka semua yang mendengarkannya juga bisa memahami kebenaran ini dengan sesungguhnya. Dan kami berdoa agar Roh Kudus terus menolong kami, membuat kami paham bahwa kami ini adalah manusia yang spesial. Yang bahkan ketika sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, punya potensi seperti Allah, Tuhan masih menyempurnakannya lagi. Dengan apa? Dengan roh dari Allah, nefes hayah, nafas hidup. Dan kami mau menghargai itu dengan menjadi manusia yang hidup takut akan Tuhan. Sehingga hidup kami bisa jadi terang dan garam bagi dunia ini. Kami bisa menjalankan mandat budaya yang Tuhan perintahkan kepada kami. Sehingga hidup kami menyenangkan Tuhan. Dan kami bisa mengakhiri hidup kami nanti dengan senyum. Karena kami sudah berusaha lewat pertolongan Roh Kudus menjadi manusia-manusia yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang kami dengarkan. Saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami. Tuhan tolong sucikan tangan kami, rupiah kami, sehingga persembahan kami ini yang kami berikan kepada Tuhan lewat JKIDW bisa Tuhan sucikan, kuduskan seperti layaknya dupa yang harum, sehingga persembahan kami ini bisa menyenangkan Tuhan. Kami siap memberi dan berkati JKIDW sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan baik, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan dan bisa membantu juga agar pelayanan JKIDW semakin berkembang, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Terimalah persembahan kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang memberikan persembahan, sebentar ada nomor rekening kami dan juga ada QRIS. Bapak bisa menabur dengan sukacita dan setiap persembahan saudara akan dikelola dengan baik. Dan saya percaya apa yang kau tabur dengan sukacita, itu yang nanti kau rasakan. Sebab itu nanti yang kau tuai juga. Selamat memberi, beri yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Datang dengan tangan yang hampa, dan ku bawa yang terbaik bagimu. Dengan senang hati dan aku nyatakan rasa syukurku untuk kebaikanmu. Takkan ku datang dengan tangan yang hampa, dan ku berikan tubuh, roh dan jiwaku di atas mezbahmu, dan aku korbankan yang ku miliki semuanya untukmu. Ini persembahanku, ucapan syukurku, seluruh hidupku, dan ku berikan bagimu. Tuhanku, sucikanlah persembahanku, jadi dupa yang harum, menyenangkanmu. Tuhanku, terimalah. Terima kasih buat persembahan saudara dan percayalah kita atau gereja akan mengelola dengan baik. Nama Tuhan nanti akan dipermuliakan.
dan apa yang kau tabur itu yang kau tuai ya. Saya cuma sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan mengingatkan bahwa memang kalau kita mau beribadah, datang ke rumah Tuhan harus dengan sesuatu. Ya, jangan dengan tangan yang hampa. Makanya lagu tadi, takkan ku datang dengan tangan yang hampa. Ini lagu yang saya ciptakan beberapa tahun yang lalu karena saya menyadari bahwa nggak bisa datang ke Tuhan tuh dengan tangan yang hampa. Saat itu saya belum jadi pendeta ya. Dalam artian belum menggembalakan, sudah menjadi pendeta, tapi pendeta pengkhotbah ya di sebuah gereja. Dan saya memahami ini ketika saya mendalami, ya, saya menyelidiki Alkitab bahwa iya, makanya di dalam Perjanjian Baru kita bisa menemukan seorang janda yang miskin pun itu ya dengan sukacita memberikan 2 peser. Meskipun kecil, tapi dia sadar bahwa kalau menghadap Tuhan, datang ke rumah Tuhan, ke sinagog, ke bait Allah, nggak boleh dengan tangan kosong. Maka saya mengajak kita untuk belajar, meneladani apa yang Alkitab katakan. Saya bukan hamba Tuhan yang mamon, bukan. Saya juga tidak menekankan harus berikan persembahan yang besar. Sukacita saudara. Ya. Sebab kalau saudara memberikan dengan sukacita, berkat itu akan mengalir buat saudara. Jangan punya konsep, kita memberkati yang banyak ya buat gereja, supaya kita diberkati banyak lagi. Jangan begitu. Ya. Sebab kau berikan besar seapapun ke gereja, ke Tuhan, di mata Tuhan itu bukan apa-apa. Yang penting dengan hati. Tapi jangan sampai beribadah, jangan sampai menghadap Tuhan tanpa sesuatu atau dengan tangan yang hampa. Ibadah kita selesai, saya undang kembali Bapak Ibu untuk nanti jam 11 datang ya di live streaming ataupun juga datang ke gereja. Saya khotbah soal kita itu di Kejadian 1 ayat 26. Siapakah kita itu? Apakah itu adalah Allah Tritunggal? Atau bagaimana menafsirkannya? Ya, saya jelaskan nanti di dalam ibadah jam 11 ya. Bapak Ibu saya undang kembali untuk beribadah. Dan kalau ada pertanyaan tentang apapun, baik tentang manusia maupun nanti dalam khotbah saya di kejadian di jam 11 atau pengajaran saya membuka membership di channel YouTube ini. Saya mengajar kemarin tentang sangkakala dan nafiri serunai dalam hubungannya dengan akhir zaman. Saya juga sedang melanjutkan episode terakhir pengajaran saya di sekolah Alkitab. Kita punya sekolah Alkitab Bapak Ibu ya. Seminggu ada 2 kali kelas, Jumat dan Sabtu, tapi via YouTube ini. Tapi yang bisa mengakses hanya yang member. Dan biayanya untuk sekolah Alkitab ini hanya nggak sampai 50.000 per bulan. Jadi Bapak Ibu yang mau silakan jadi membership. Dan Bapak bisa belajar banyak tentang doktrin, tentang teologi sistematika. Ya, semoga itu jadi berkat. Dan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu jadi member, Bapak Ibu sudah pernah mengikutinya. Kemarin ada pertanyaan-pertanyaan, namanya kelas. Saya nanti buka live di YouTube ya jam 5:30 hari Minggu ini ya, sore nanti. Untuk kita bisa berdiskusi ya, temanya atau programnya namanya saya kasih judul Minggu Sore Bersama Pase. Itu adalah momen atau waktu di mana Bapak Ibu bisa bertanya tentang materi-materi yang diberikan oleh The Way sepanjang minggu ataupun materi lain. Nah, kalau materi lain itu kalau saya bisa jawab, saya jawab. Tapi kalau saya belum bisa jawab, saya biasanya minta waktu untuk mendalaminya dulu. Gitu ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Dan kembali saya undang untuk doa sebelum kita terima berkat dari Tuhan. Makasih Bapak buat hari ini kami belajar tentang manusia. Kami mengerti dalam sudut pandang penafsiran yang baru bahwa manusia di Kejadian 1 itu berbeda dengan manusia di Kejadian pasal 2. Manusia di Kejadian 1 itu bara, diciptakan dari ketiadaan. Meskipun ketika Tuhan menciptakan Adam laki-laki dan perempuan ini, itu sudah dengan platform punya potensi, Selem dan Demut, gambar dan rupa Allah, bisa seperti Allah. Dan akhirnya di Kejadian 2, sebelum Taman Eden ada, Tuhan berniat untuk menyempurnakan manusia. Tuhan bangun ulang lagi manusia itu dengan debu tanah dan juga diberikan nafas hidup, nefes saya. Sehingga manusia yang sudah punya potensi seperti gambar dan rupa Allah, seperti Allah di Kejadian 1, semakin penuh hikmat, semakin bijaksana. Sehingga diharapkan bisa mengelola itu dan menjadi pengelola dan juga bisa pengemban amanat atau mandat budaya, mengelola bumi dan semua isinya. Dan kami juga paham, mengerti bahwa manusia, Adam di Kejadian 2 yang ada di Taman Eden dan juga Hawa yang dibangun dari rusuk Adam dan daging Adam itu adalah nenek moyang kami. Dan mereka adalah manusia yang sudah disempurnakan. Kami bersyukur kami punya Allah yang mempersiapkan kami. Dan kami bersyukur karena kami ada sebagai makhluk yang bukan saja spesial, punya gambar dan rupa Allah, punya kemampuan seperti Allah, tapi juga sudah disempurnakan
dengan ditambahkan roh dari Allah, nefes hayah ke dalam hidung kami. Doa Roh Kudus mampukan kami, sehingga kami yang sudah sempurna ini bisa menata diri dengan baik, mengelola diri dengan baik, menghidupi firman dengan baik, takut akan Tuhan, dan lewat pertolongan Roh Kudus kami bisa mengarahkan hidup kami yang menyenangkan Tuhan. Lebih lagi, sehingga akhirnya kami boleh sampai nantinya di penghujung hidup kami di bumi ini, dan kami bisa menyelesaikannya dengan sungguh luar biasa menyenangkan Tuhan. Berkati semua gereja yang ada, yang hari ini melayani Tuhan. Berkati hari Minggu ini. Kami doa kami yang sudah memulai hari Minggu pagi ini dengan beribadah. Tuhan berkati luar biasa. Dan setelah ibadah nanti kami juga berdoa agar kami bisa menikmati quality time. Waktu yang indah bersama keluarga di hari libur ini. Berkati ibadah jam 11 nanti juga jadi berkat. Dan juga program live Minggu sore bersama Pase jam 5:30 nanti juga jadi berkat Tuhan. Berkati Due dalam semua kerinduannya, dalam semua kebutuhannya. Kami belajar terus untuk mengandalkan Tuhan. Kami ada karena Tuhan, kami ada karena perintah Tuhan. Itu yang kami imani dan kami percaya di atas segalanya Tuhan pasti akan pelihara kami. Semua yang kami butuhkan, kami percaya tepat pada waktunya akan Tuhan sediakan. Jadikan gereja The Way bukan gereja yang meminta-minta, bukan jadi gereja yang mengandalkan manusia. Jadikan kami sebagai komunitas yang mengandalkan Tuhan dan pakai kami agar diberkati berlimpah-limpah sehingga bisa jadi berkat bagi banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Tidak lupa Tuhan, kami doa agar Indonesia damai sejahtera, dan tanggal 14 Februari nanti ketika Pilpres, kami punya presiden pemimpin yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua diberkati. Biji mata Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua jadi kepala, nggak pernah jadi ekor, naik pernah turun. Dan biarlah mulai hari Minggu pagi ini, damai sejahtera dari Allah menyertai kita. Kasih karunia Yesus Kristus ada buat kita. Dan persekutuan yang manis, mesra, intim dengan Roh Kudus selalu menyertai kita mulai hari ini sampai akhir zaman. Yang siap diberkati Tuhan, katakan dengan iman. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Dan jangan lupa jam 11 nanti dalam ibadah Minggu Raya berikutnya, join lagi di live streaming bersama JKI The Way Serpong. God bless you all. Haleluya.